Salam damai sejahtera dan penuh sukacita bagi kita semua. Penyertaan dan perlindungan Allah tetap turun menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mengajak kita semua untuk bisa melihat dari kehidupan Nehemia. Bagaimana Nehemia bisa tetap menjalani hidupnya dengan berani di tengah segala masalah, di tengah segala pergumulan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian mereka diusir keluar dari kenyamanan mereka, keluar dari Taman Eden. Manusia harus menjalani hidup dengan keras, dengan penuh kesusahan, dengan penuh tantangan dan pergumulan yang gak ada habis-habisnya. Nah, untuk menjalani hidup yang keras itu, manusia perlu keberanian. Banyak orang berkata, berani mati. Tapi hidup juga perlu keberanian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat dari kitab Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat yang ke-20. Nehemia 1 ayat 1 sampai Nehemia 2 ayat yang ke-20. Sekarang kita hanya akan membacakan beberapa ayat-ayat atau bagian-bagian yang penting saja. Kita mulai dari Nehemia 1 ayat 1 sampai yang keempat. Nehemia 1 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia adalah seorang Yahudi yang bertugas sebagai pelayan pribadi Raja Artasasta. Salah satu tugasnya adalah menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Dan Nehemia ini seorang yang sangat setia karena dia mencintai Allah yang dia sembah. Sehingga dia sangat sedih ketika dia mendengar tembok-tembok dan pintu Yerusalem hanya tinggal puing-puing saja. Nah, dalam kisah ini dengan dukungan Raja Artasasta, Nehemia bisa kembali diizinkan untuk pulang ke Yerusalem. Padahal Nehemia adalah salah seorang dari yang dibawa ke tempat pembuangan di Babel. Nah, sekalipun menghadapi banyak perlawanan di dalam proses pembangunan kembali tembok Yerusalem, tapi Nehemia dengan berani, dia terus melanjutkan membangun kembali tembok dan gerbang Yerusalem. Nah, kita akan pelajari keberanian apa saja yang Nehemia miliki sehingga tugas-tugas yang sulit dipercayakan kepadanya dan dia bisa tetap melakukannya dalam penyertaan Allah menjadi sukses dan berhasil. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Nehemia itu berani. Berani untuk apa? Berani untuk berserah kepada Tuhannya. Nehemia gak berharap kepada raja-raja, Nehemia gak berharap kepada menteri, Nehemia tidak berharap kepada dewa-dewa orang Persia pada waktu itu. Nehemia hanya berserah kepada Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga apa yang dia lakukan? Di ayat yang tadi sudah kita baca, Nehemia 1 ayat yang keempat dikatakan dia berdoa dan berpuasa. Apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang buruk? Ketika kita melihat masalah, tantangan, pergumulan tidak habis-habisnya dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Seringkali kita tidak berserah, kita tidak berharap kepada Tuhan, tapi harapan kita kepada manusia yang janjinya terbatas. Ada banyak orang bisa memberikan janji kepada kita, tapi pada saat menepatinya mungkin dia tidak bisa, bukan tidak mau. Pada saat itu mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Manusia kemampuannya terbatas. Mungkin dia ingin menolong kita, tapi kemampuannya tidak bisa. Waktunya terbatas, kesabarannya lebih terbatas lagi. Banyak orang seringkali berkata, aduh dia mah sumbunya pendek, dikit-dikit senggol bacok mot on. Nah, kepedulian orang juga terbatas, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak ketika kita curhat sekali, 2 kali, 3 kali, oke orang dengarkan. Oke, kita minta tolong sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali masih orang tolong. Tapi setelah itu mungkin kepedulian mereka tidak lagi seperti dari awalnya. Nah,
Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tidak berserah, kita tidak mendongak, kita tidak melihat kepada Tuhan. Seperti seorang petani yang memikul pikulannya dalam perjalanan arah ke pasar. Dan kemudian petani ini dihampiri oleh tetangganya yang mengendarai truk. Tetangganya ini ngajak, "Pak, ayo kita jalan sama-sama aja ke pasar. Kebetulan kita searah. Udah, daripada Bapak capek memikul, lebih baik Bapak naik." Jalan dia membukakan itu pintu untuk Bapak itu bisa naik ke truk belakang itu. Dan kemudian Bapak itu naik. Ketika sampai di pasar, apa yang terjadi? Pintu dari bak itu dibuka kembali dan Bapak ini berkata, "Aduh, Nak, besok-besok lebih baik Bapak berjalan aja ke pasar. Nggak apa-apa, Bapak lebih baik capek mikul." Loh, kenapa Pak? Orang ini bingung karena dia berusaha menawarkan kebaikan, tapi ternyata Bapak ini malah kelihatan lebih susah daripada sebelumnya. "Iya Nak, tadi Bapak malah lebih susah bertahan di atas truk." Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika berada di atas truk tersebut, yang seharusnya Bapak ini bisa menggunakan waktunya untuk beristirahat, tapi dia malah tetap membawa pikulannya, sehingga otomatis posisinya lebih sulit berdiri di atas truk yang sedang berjalan dan berusaha menyeimbangkan dengan pikulan yang tetap ada di bahunya. Mungkin ketika kita mendengarkan kisah ilustrasi ini, kita senyum-senyum simpul. Tapi disadari atau tidak, berapa banyak dari kita yang mungkin seringkali melakukan hal seperti ini. Kita tidak melihat kepada Allah, kita tidak berserah kepada Allah, tetapi kita melihat kepada manusia-manusia lain yang ada di sekitar kita, yang sama levelnya seperti kita. Apapun jabatan mereka, berapapun kekayaan mereka, mereka tetap spesies yang sama seperti kita, manusia yang terbatas. Ketika kita berserah, bukan berarti kita pasrah, diam saja, melipat tangan, dan kemudian bertopang dagu, "Ya udahlah, terjadilah, kita tidak melakukan apapun." Tidak, tetapi yang namanya berserah itu, kita tetap menuruti kehendak Allah. Kita tetap nurut apa maunya Tuhan. Kita lakukan apa yang Tuhan suruh, dan tetap percaya bahwa Dia mampu memberikan jalan keluar yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dari apa yang bisa kita lakukan. Nehemia melakukan tugasnya sebagai juru minuman sambil apa? Tetap doa puasa. Dia nggak bilang, "Oh, stop dulu saya bekerja. Oh, stop dulu saya melayani. Nanti masih banyak masalah. Stop dulu saya ibadah ke gereja karena masih banyak dosa. Stop dulu berdoa kepada Tuhan. Stop dulu baca Alkitab." Abraham tetap nurut dan berserah kepada Tuhan ketika Tuhan menyuruhnya mengorbankan Ishak, anak tunggalnya yang sudah ditunggu sekian tahun. Musa nurut waktu Allah menyuruh dia kembali ke Mesir, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Janda Sarfat nurut dengan Elia pada waktu itu, ketika dia disuruh membuatkan roti untuk Elia, padahal hanya tinggal sebuli minyak dan segenggam tepung, sehingga dia mengalami mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, beranikah kita berserah kepada Tuhan di dalam pergumulan hidup kita? Kalau kita berani berserah kepada Tuhan, pertolongannya pasti terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, berani apa lagi dari Nehemia yang bisa kita pelajari? Nehemia ini berani bertindak dengan benar, Bapak Ibu Saudara. 4 bulan Nehemia berdoa puasa. Dari mana kita tahu? Tadi ayat yang sudah kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam kamus Alkitab, itu ada bulan. Dari Kislu ke Nisan itu jaraknya 4 bulan. Nah, kesempatan tiba ketika raja bertanya dalam Nehemia 2 ayat yang kedua, "Mengapa mukamu muram?" Karena memang ada ketentuan pada waktu itu, ketika orang masuk menghadap raja, itu mukanya tidak boleh muram, tersenyum, penuh sukacita, nggak boleh menampakkan kesedihan, kesenduhan, mumut di depan raja, tidak boleh. Sehingga ketika raja bertanya, "Mengapa mukamu muram?" Nehemia otomatis menjadi khawatir. Aduh, salah jawab nih. Kalau salah jawab, resiko dihukum atau dipecat. Bagus kalau cuma dihukum atau dipecat. Gimana kalau langsung dipenggal kepala saya? Nehemia takut, tapi dia tetap mengambil resiko untuk menjawab. Raja bertanya, "Jadi apa yang kau inginkan?" Nehemia berdoa, minta hikmat Tuhan sebelum dia menjawab. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hidup
ketika kita punya kesempatan emas, golden chance. Ada orang yang penuh kuasa, punya wewenang, punya banyak kekayaan. Seorang raja seperti ini bertanya kepada kita, apa yang kau inginkan? Mungkin kita akan lalu minta kertas untuk kita sibuk menuliskan daftar keinginan yang kita mau. Saya mau rumah yang mewah, saya mau mobil yang mewah, saya mau tanah, saya mau pulau, saya mau planet, saya mau ini, saya mau itu, dan segala macam. Tapi Nehemia berani bertindak dengan benar. Dia meminta hikmat Tuhan sebelum dia menjawab. Dalam Nehemia 2 ayat yang keempat. Nehemia 2 ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, Bapak Ibu Saudara, Nehemia bertindak dengan benar dalam menghadapi pergumulannya. Di dalam pekerjaan, bagaimana dengan kita? Kita tidak berani menolak tugas-tugas yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita membuat pembukuan ganda, kita membuat bon-bon double, kita menemani entertain plus-plus. Dan Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal-hal lain yang mungkin kita berpikir, gak apa-apa, ini kan hanya pekerjaan, tidak mengganggu hati nurani saya. Bapak Ibu Saudara, suatu kali dulu ada sebuah bengkel yang jujur. Bengkel ini tidak mau membuatkan bon ganda. Jadi otomatis apa yang dilakukan, berapa yang dibeli, harganya berapa, itu yang dituliskan di dalam bonnya. Nah, kemudian bengkel-bengkel di sekitarnya, tetangga-tetangganya pada bilang, aduh lu mah gak bisa, bisnis kayak gitu pasti rugi. Bisnis itu mesti ada sedikit tipu-tipunya supaya kita bisa untung. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemilik bengkel ini adalah seorang anak Tuhan. Dia tetap percaya kalau dia melakukan kebenaran, dia taat dengan firman Tuhan, dia berlaku tulus dan jujur, maka Tuhan yang dia sembah pasti bisa memberkati dia. Nah, akhirnya para pemilik mobil yang punya supir malah lebih percaya untuk menyuruh supirnya bawa aja tuh mobil servis ke bengkel XYZ itu. Kenapa? Karena kejujurannya, sehingga orderan yang dia terima lebih banyak ketimbang bengkel-bengkel lainnya. Karena apa? Berani bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam keluarga, apa yang kita lakukan? Orang tua seringkali tidak berani mendisiplinkan anak dengan alasan, kasihan, nanti nangis, duh jangan deh, biarin ke gerejanya nanti aja. Kalau udah gede, justru Bapak Ibu Saudara, makin besar dia makin sulit untuk dibentuk. Ajari anak kita beribadah, ajari anak kita firman Tuhan sedini mungkin. Alkitab berkata supaya sampai dia tua nanti, dia tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Suami selingkuh karena digoda oleh teman sekantor. Benarkah perselingkuhan itu terjadi begitu saja? Rasanya perselingkuhan itu juga butuh proses, Bapak Ibu Saudara. Ya, mulai dari kedip-kedip mata, lalu disambut, senyum-senyum dan juga disambut, ajakan makan siang bersama, pulang bersama, itu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau sampai terjadi, maka itu adalah hasil dari proses yang terus dipupuk seperti snowball effect. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Di dalam gereja seringkali juga kita tidak berani melayani. Nah, kita bilang, jangan dia melayani, yang malu, nanti dikira saya sombong. Kita nggak berani mengembalikan perpuluhan. Katanya perpuluhan itu begini, perpuluhan itu begitu. Aduh, saya nggak berani ngasih perpuluhan. Nanti dipakainya bener nggak ya? Saya nggak berani ngasih perpuluhan. Aduh, nanti nggak cukup ya. Kita nggak berani menyumbang atau mensupport gereja kita. Aduh, nanti bagaimana ya keuangannya ya? Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pergumulan berani nggak kita bertindak benar? Atau jangan-jangan malah kita ikut-ikutan bergosip lebih eksis daripada yang lain? Lu tahu nggak? Lu mah taunya cuma segitu doang. Gue dong taunya lebih banyak. Lu cuma ABC. Nih gue A, B, C, D, E, F, G. Lebih parah lagi. Kita ikut-ikutan bercanda yang nyerempet-nyerempet. Bukannya kita menegur orang lain, mengingatkan orang lain, tapi kita malah lebih kotor, lebih nyerempet daripada orang lain bercandanya.
Berapa banyak dari kita ketika kita ibadah, kita malu untuk bawa Alkitab dengan alasan kan udah ada di handphone, udah ada di gadget, udah ada di layar di gereja. Gak usah lagi, sekarang sudah zaman digital. Satu sisi mungkin hal itu bisa dibenarkan untuk praktisnya, tetapi lebih kepada hati kita. Apakah untuk praktisnya atau karena kita malu ketahuan orang, kita bawa kitab suci kita. Seringkali di restoran ketika kita makan, kita malu untuk berdoa Bapak Ibu Saudara. Pura-pura menjatuhkan tisu atau sendok sambil gimana, berdoa dalam nama Yesus, amin. Sekilas, kenapa? Karena kita malu. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang pendeta. Pendeta ini langganan makan di restoran tersebut, tapi dia tidak pernah mendapatkan diskon atau fasilitas tertentu. Lalu kemudian satu kali seperti biasa, ketika dia sedang makan di situ, pendeta ini melihat bagaimana sang pemilik restoran yang bertugas sebagai kasir memberikan diskon kepada keluarga yang ada di meja sebelahnya itu. Dan kemudian dengan marahnya, dengan emosi, dia menghampiri meja kasir itu dan kemudian dia berkata, saya ini langganan di sini. Sudah bertahun-tahun saya makan di sini. Kenapa saya tidak pernah dapat diskon? Saya ini pendeta. Saya dengar kamu kasih diskon sama meja sebelah karena dia orang Kristen. Sesama saudara seiman katamu. Saya pendeta. Kenapa kamu tidak pernah kasih diskon? Lalu sang pemilik restoran berkata dengan penuh kekagetan, "Hah? Benar? Bapak pendeta?" "Iya, saya pendeta. Kamu gak lihat penampilan saya? Ini saya rapi begini karena saya habis pelayanan. Saya selalu makan di tempat ini." "Maaf ya Pak Pendeta, tapi saya memang perhatikan Bapak jadi langganan di tempat ini. Tapi saya tidak pernah melihat Bapak berdoa sebelum makan." Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa kita dikelilingi dengan orang-orang yang menyaksikan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Sadarkah kita bahwa hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam hidup kita itu diperhatikan oleh orang lain? Kalau kita mengaku diri kita anak Tuhan, berani nggak kita bertindak benar? Hal kecil seperti berdoa sebelum makan, hal kecil seperti bercanda yang tidak nyerempet-nyerempet, hal kecil yang tidak tertawa ketika ada lelucon yang kotor, hal kecil seperti kita berani melayani di gereja, bahkan ketika hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Berani nggak kita melakukannya? Berani nggak kita bertindak benar? Atau mungkin seringkali kita lebih berani mendengarkan perkataan orang lain yang melemahkan iman kita, membuat kita ragu sehingga kita tidak berani bertindak benar, melangkah sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nehemia berani bertindak benar. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Nehemia berani bersaksi tentang Tuhannya. Nehemia sadar bahwa tangan Tuhan terus melindungi dan membuka jalan baginya. Nehemia tidak menyombongkan diri karena disayang oleh raja. Nehemia nggak bilang, "Oh iya, aku ini kesayangan raja. Hei, gue deket loh sama raja. Hei, gue ini tempat curhatnya raja loh. Hei, gue ini juru minumannya raja loh. Raja tuh minum dari tangan gue langsung loh. Hei, gue ini bersentuhan loh dengan raja." Nehemia tidak menyombongkan posisinya. Nehemia juga tidak menerima kredit atau pujian bagi dirinya sendiri. Dia nggak bilang, "Oh iya, semua ini berhasil karena saya." Dia tidak menepuk dadanya sendiri. Nehemia tidak berkata, "Kalau pelayanan itu nggak ada saya, mana bisa jalan? Oh, pekerjaan itu kalau nggak ada saya, mana bisa jalan? Gereja itu kalau nggak ada saya, mana bisa dibangun?" Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengatakan hal seperti itu. Nehemia berani memberi kesaksian tentang pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga membuat orang-orang lain yang mendengarnya, termasuk kita yang membaca kitab Nehemia sekarang ini, juga ikut dikuatkan dan digerakkan untuk melayani Tuhan. Dalam Nehemia 2 ayat yang ke-18 kita lihat. Nehemia 2 ayat yang ke-18. Nehemia 2 ayat yang ke-18. "Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun." Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan diri kita sendiri? Mari kita cek, apa kita sadar dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita selama ini? Atau kita malah menepuk dada kita sendiri atas semua hasil yang sudah kita peroleh selama ini? Karena saya pintar, karena saya kaya, karena saya hebat, karena saya cerdas, karena saya. Atau apa kita sudah bersaksi tentang kemurahan Tuhan dan kasih-Nya di dalam hidup kita selama ini? Atau mungkin ya, malu, ya sih Tuhan udah jawab doa saya, tapi udahlah buat saya sendiri aja. Tuh, orang lain gak perlu tahu, nanti juga mereka ngalamin sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang bilang saya tidak bisa bersaksi, seringkali orang bilang saya malu bersaksi. Padahal bersaksi itu hanya cerita tentang pengalaman kita. Namanya juga saksi, menceritakan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, kita alami dalam hidup ini. Kalau kita makan di restoran yang enak saja, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin cerita sama orang lain, makan nih di restoran itu, di restoran A itu, enak banget, nih menunya yang enak nih, yang spesial nih, 1, 2, 3, 4, kita bisa cerita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami enaknya makanan di restoran A tersebut. Ketika kita nonton suatu film yang bagus, kita cerita sama orang lain, nonton film ini, belum nontonnya, aduh udahlah aku spoilerin aja ya buat kamu ya. Lalu orang lain bilang, jangan, udahlah nanti saya nonton. Kita bisa cerita, pokoknya harus nonton, must watch movie, ini akan memberkati, menguatkan, ceritanya akan begini, seru abis loh, ketinggalan kalau belum ini, nggak eksis. Kita bisa cerita tentang film yang kita nonton, kita bisa promosikan film yang kita tonton. Tapi kenapa kita tidak bisa bersaksi tentang Tuhan yang sudah memimpin dan memberkati hidup kita? Bersaksi hanya cerita, bersaksi tidak memaksa. Bersaksi bukan hanya di gereja, kepada orang-orang Kristen di sekitar kita yang perlu dikuatkan. Mungkin mereka di tengah kelemahan, mereka butuh kekuatan. Mungkin mereka di tengah keraguan, mereka butuh diteguhkan. Tetapi bersaksi juga kepada orang-orang di luar dari lingkungan kita, orang-orang yang belum percaya kepada kita. Bersaksi bukan menggurui, Bapak Ibu Saudara. Bersaksi bukan ngajarin orang lain, bersaksi bukan nyalahin orang lain, tetapi bersaksi itu hanya sekali lagi bercerita tentang pengalaman kita bersama Tuhan Yesus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang bilang apa? Bersaksi itu susah. Banyak orang tidak bisa berkata-kata. Betul. Kita bisa bersaksi lewat hidup kita dengan apa yang kita lakukan, sikap dan tingkah laku kita setiap hari yang terus dilihat oleh orang lain. Itu bisa menjadi saksi. Action speaks louder than words. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berserah kepada Tuhan, berarti kita memegang janji-janjinya. Ketika kita berani untuk bertindak benar, berarti kita memegang perintah-perintah Tuhan. Ketika kita berani bersaksi tentang Tuhan, berarti kita bersyukur dan sadar akan penyertaan Tuhan. 3 hal ini, 3 keberanian ini yang kita pelajari dari Nehemia menunjukkan kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu setia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dan Amsal 20 ayat yang ke-6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Amin buat firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di hati saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, memampukan kita, memperlengkapi kita untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berdoa, bersahati, dan saling mendukung untuk bisa melewati kondisi yang menyulitkan bagi kita semua. Kami akan tetap mengirimkan renungan-renungan dan rekaman-rekaman video khotbah yang bisa menguatkan kita semua, serta juga mengunjungi Bapak Ibu Saudara melalui telepon atau WA yang tersedia. Jemaat juga dapat mendukung pelayanan gereja kita bersama dengan mengirimkan persembahan
melalui nomor-nomor rekening bank yang telah disediakan. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih atas persembahan dan dukungan Bapak Ibu Saudara, sehingga pelayanan gereja kita bersama dapat tetap berjalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.